Halo, nama saya adalah Keyboard. Pertama kali diperkenalkan dan dibuat oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dengan 104 tombol. Tanpa saya, Anda tidak akan bisa menulis pesan digital apapun. Dan ini adalah pesan yang ingin saya sampaikan. Ternyata masih banyak nih, mungkin masih ada 1000-an yang masih di luar, di rumah maksudnya ya. Boleh berdiri dulu teman-teman? Boleh ngadep saya semuanya? Nah ini Kang Ajis pertama ya, ngadep sini. Terus saya akan punten kedua. Yang ketiga di sini boleh? Ya. Boleh yang keempat di sini teman-teman? Silakan, nggak usah malu-malu ya, karena pengusaha itu nggak boleh malu. Kang Risman silakan. Yang kelima, wah ini Kang Mildan, mangga Kang Mildan. Yang ke-8, silakan 7 diisi dulu sampai ke belakangnya penuh ya. Halo. Hai. Hei. Halo. Hei. Halo. Hei hai. Halo hai. Sekarang pegang pundak teman di depannya. Pegang, ya silakan, pegang. Nanti kan ada bagiannya, tenang ya. Yang di belakang ikut boleh, ikut semuanya. Silakan dipijitin dulu. Masya Allah, ya. Pijit, terus. Pijit. Pijit lagi, silakan pijit lagi. Enak nggak? Alhamdulillah, ya jarang-jarang. Mana suaranya? Suaranya mana? Setuju kita mulai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan mulai dan acara yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Sebelum kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, saya mohon ketenangan dari teman-teman. Mungkin kalau sedang rokok, kalau bisa diberhentikan dulu ya, mungkin sekitar 5 menit. Setelah itu boleh disambung lagi, karena kita mau mendengarkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini membuat hati kita lebih tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Kepada Kang Haji Arianto, waktu dan tempat saya persilahkan. Oh ternyata dari atas dulu, loncat dari atas kita lihat. Oh ternyata jalan, bukan loncat ya. Saya pikir dari sana bisa loncat langsung sinting gitu. Ternyata dari atas jalan. Ternyata Kang Arianto itu manusia biasa, betul? Tapi suksesnya luar biasa, masya Allah
Oh ya, boleh plus lagi buat Kang Haryanto. Ini yang belum tahu Kang Haryanto, makhluknya seperti ini. Bentar Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atur nuhun karek-karekan anu tos ngaluangkeun waktos. Hapuntenna dina penyambutan nu dilakukeun ku sim abdi pangita sada kirang merenah. Da kangge acara teh salarasna ieu teh kangge internal biasa nama cuma ada permintaan dari pengurus untuk mendatangkan orang-orang baru gitu kan. Panginten Abi masa gitu nya hapunten pisan. Salah satu ayat pisan acara anu direncanakeun pisan gitu ya teh serba dadakannya termasuk Kang Ayu oge gitu kan. Salah nama penggagas ieu teh Kang Ceng Rahman, Kang Rasan Anjeuna anu jadi pengkar itu. Biasa eta mah. Jadi mika sok dipasikeun ka batur gitu. Pangitan aya pertarosan kenakeun teu akan kenal pangitan Abdi Arianto usia 30 tahun, bojo nomor hiji, putra nomor hiji. Pangitan usaha yang digeluti sekarang jualan herbal dan sekarang lagi fokus ke konten kreator juga gitu kan. Bila ingin subscribe channel anak saya terkoleng gitu kan. Karena alhamdulillah gitu kan setelah uji coba di beberapa kategori atau di beberapa niche ternyata terkoleng memang juaranya gitu kan. Tadi ada yang bisik-bisik. Saya mohon maaf pakai bahasa Indonesia ya. Ada yang bisik-bisik, nah Kang Haryanto tanya dong gitu. Kalau strategi biasa kan kita udah tahu ya, Kang Haryanto tim digital marketingnya luar biasa ya. Ada yang nanya, Kang tanyain dong, mungkin malu kali ya. Strategi langitnya seperti apa gitu. Nah ini pertanyaan Kang. Mungkin kalau teknik langitnya seperti apa gitu ya. Kalau teknik bumi kan kita bisa lihat, betul nggak? Kalau teknik langit kita nggak tahu nih. Nah gitu Kang, mana Kang? Untuk marketing langit ya Kang ya. Marketing langit yang mungkin tidak dilakukan di beberapa orang. Yang pertama, saya selalu memberikan amplop kosong ke karyawan saya. Jadi istilahnya di slip gaji itu saya kasih nama uang ibu gitu kan. Walaupun ke anak-anak saya jelaskan bahwa uang ini jangan dibilang dari saya gitu kan, bilang dari kalian. Kalau bisa setelah gajian kalian tambahi mungkin hal terkecil tersebut yang menjadikan saya bertahan sampai saat ini gitu kan. Mungkin bisa dilakukan oleh rekan-rekan yang sudah mempunyai karyawan. Jadi tetap doa ibu lah. Budiman ge eleh ku doa ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh siap. Untuk nama saya sendiri Ayi. Kalau biasa di online sih teman-teman di blogger biasanya nyebutnya Markayi ya. Sebenarnya sih sama seperti Kang Haryanto ya, jarang-jarang dan hampir tidak pernah saya open mic. Sebenarnya sih kalau untuk sesepuhnya sendiri mungkin kita flashback dulu ya ke tahun 2012, di mana waktu itu beberapa orang yang kebetulan juga diantaranya ada 2 orang ya sebagai pendiri sekaligus sesepuh blogger Tasik yang sudah almarhum, yaitu ada Pak Budi ya kalau salah, Pak Budi dan juga almarhum Kang Budi. Sebelum kita berlanjut mungkin ada baiknya kita sama-sama mengirimkan doa ya kepada 2 orang almarhum yang merupakan sebagai penggagas dari blogger Tasikmalaya. Dari hati yang terdalam mari kita kirim doa. Berdoa dimulai. Mungkin secara sejarah dulu itu yang masih hadir sekarang sebagai penggagas itu ada Kang Ceng Rahman ya, di mana beliau merupakan salah satu putra dari sesepuh pesantren di Tasikmalaya yaitu di Al Munawar, sekaligus juga sebagai sesepuh dari tim blogger Saguba ya. Kasebut nama merenannya
pesertanya lumayan paling banyak dari yang sebelum-sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya paling kalau ada kopdar itu hanya 10-20 orang gitu kan. Mungkin hanya obrolan-obrolan ringan. Tapi alhamdulillah atas gagasan dari Ceng Rahman, kemudian diambil gagasannya diteruskan oleh Kang Arianto sebagai ketua e-Commerce Tasik. Makanya alhamdulillah sekali lagi saya mewakili dari kalau disebutnya masa sepuh mengucapkan banyak terima kasih atas effortnya Kang Arianto yang merupakan salah satu e-commerce paling sukses di Kota Tasikmalaya. Nah, bagi teman-teman yang bergelut di bidang IM ya, kalau ingin menggali lebih dalam dari tentang dunia IM, pengalamannya, cara mainnya atau dipersilahkan untuk bisa seperti tadi yang pembawa acara bilang, tinggal langsung datang ya. Saya yakin yang saya tahu Kang Arianto itu orangnya terbuka, dia lebih senang lebih prinsipnya lebih banyak berbagi, omset insya Allah dia akan lebih meningkat gitu. Nuhun Kang Rusman karena waktosna. Yang saya hormati Kang Arianto selaku pimpinan dari e-Commerce Tasikmalaya dan para sesepuh dari e-Commerce Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Asep Saifullah. Kalau saya usahanya mukena dengan brand Mukena Yumna. Di Kadin Kota Tasikmalaya itu banyak tergabung UMKM yang bisanya buat produk. Banyak itu. Akan tetapi ketika menjual bingung. Namun ketika saya melihat anak IM ini ratusan, ini sudah pasti beliau-beliau ini teman-teman semuanya ini kalau masalah menjual mah gampang. Ahlinya bahkan. Nah, jika digabungkan, dikolaborasikan orang yang bisa buat produk dengan orang yang bisa memasarkan, insya Allah UMKM Tasikmalaya dan sekitarnya itu akan maju. Perkenalkan, nama saya Kang Ohan Abdul Kohar, asli di Ciamis, sebetulnya mah merantau ke Tasikmalaya. Tidak memiliki skill apa-apa datang ke Tasikmalaya, hanya jadi seorang tukang jahit. Jadi tos akrab deui di kawalu mah tukang jahit, tukang bordel. Malah mah sigana mah tos kapapai bos-bos teh. Tos kapapai belajar dari mereka. Nah, saya ada semangat muncul. Ya biasa kadorong ku pangabutuh gitu dah. Alhamdulillah saya sekarang ada 2 brand yang sedang saya kembangkan, yang dimulai dari tahun 2008 sampai 2021, yaitu brandnya baju koko Halifa, yang kedua baju koko Mofas. Saya kalau melihat bisnis itu kayak ini ya, gak perlu bekal yang yang harus lengkap segalanya dulu, enggak lah. Saya membayangkan seperti ini, seperti melihat rambu-rambu di pinggir jalan. Bayangkan rambu-rambu di pinggir jalan itu akan bermanfaat bagi yang jalan saja, bagi yang merencanakan perjalanan gak akan terlihat gitu, bingung. Jadi ilmu baik bisnis ataupun apapun itu kita jalani dulu aja gitu. Nama saya Ilham Mauludin, saya pemain naturalisasi ya, asal Kuningan. Dinaturalisasi 2014 jadi warga Tasik. Saya bareng istri ngebangun salah satu brand namanya Amli Hijab. Kita juga dulu awalnya mulai dari 500.000, sekarang alhamdulillah udah buka juga store di Kota Bandung di Desa Parua. Ngirim juga ke beberapa kota sama beberapa provinsi di Indonesia. Langganan kita kalau di luar di Qatar, Kazakhstan, Jepang sama Filipina, mitra-mitra kita di sana biasanya yang diaspora ya, orang Indonesia yang tinggal di sana jadi reseller, jadi belinya repeat order gitu, nggak sekali order tapi bisa ngulang-ngulang. Dalam bisnis tidak ada benar salah, yang ada resiko tentu aja ya teman-teman. Dan barangkali model bisnis kita berbeda, tapi tujuannya sama-sama cuan kan. Sekarang kita kumpul di tempat ini untuk membicarakan hal-hal yang baik dan mudah-mudahan
kedatangan teman-teman semuanya ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai ganjaran yang besar buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya punya harapan yang bagus ketika saya punya impian dari 3 tahun ke belakang ingin mempunyai rumah online. Ya kebetulan Allah realisasikan di 5 bulan ke belakang. Kebetulan hari ini saya punya online dan punya produk merek sendiri. Ya kebetulan saya online sekarang produknya ada sandal, ada tas, ada pakaian olahraga. Dan alhamdulillah Allah karuniai sekarang saya baru 5 bulan ada sekitar 30 lah pegawai untuk pegawai online. Dan saya sangat saya ucapkan terima kasih. Kebetulan saya online tuh kebetulan dekat dengan Kang Haji Arianto. Jadi yang membimbing saya online tuh beliau. Ya, mudah-mudahan segala ilmunya yang telah diberikan menjadikan amal jariah buat Kang Haji Arianto. Pangkeun nami abdi Ferry Harjuansa, owner di Alan Tasik. Dulunya tuh saya itu pedagang offline, Senin Kamis ke Tanah Abang, malam Jumat ke Tegal Gubuk gitu. Tapi capek tadi kata Kang Fauji gitu, ngabisin bensin, jalan-jalan ke keliling-keliling gitu, makanya teh Senin sama Kamis ke Jakarta, malam-malam berangkat. Pokoknya naik mobil, mobilnya tuh mobil carry, satu mobil isinya tuh sama karung 12 karung, orangnya ada 4 orang. Nah pas udah gitu ada marketplace dari dikasih tahu sama komunitasnya, teman-teman ada mana komunitas Bukalapak di sini nih. Woi, kita tuh sebenarnya dari komunitas Bukalapak ininya taunya, tapi ada yang naiknya itu pas ke Bukalapak, Tokopedia. Nah si Shopee 2017 2018 mulai naik karena gratis ongkirnya akang-akang. Nah dari situ fashion mulai naik gitu. Di Shopee itu harus harus update, harus ini gitu. Jadi kan Shopee itu cepat update itu. Ada fitur baru lagi kayak udah kayak sosial media gitu. Ada kayak live kan sekarang, terus terus pokoknya harus bikin konten, harus bikin apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan dari Sukaraja. Sekarang profesi full bisnis online ya, khususnya di dropship, di marketplace. Kalau Kang Rusman tadi nyaranin optimasi, saya malah enggak. Saya cuman murni spam aja gitu. Jadi banyakin akun, banyakin pegawai gitu. Itu triknya Kang Arianto gitu. Dan alhamdulillah jalan udah 3 tahun. Sekarang ada sekitar 40 orang admin di khusus dropshipper. Jadi tanpa barang, tanpa stok, tanpa harus packing gitu. Jadi minimal resiko banget lah gitu. Pernah di Herbal, jadi sama kayak Pak Arianto, kemudian dulu sempat main AdSense. Nah, main AdSense sepi, kemudian sekarang gabung bersama Pak Arianto sebagai advertiser, pendatang traffic ya, atau lead, bisa juga dengan Google Ads. Mungkin di sini sudah pada paham lah. Dulu mah kita main SEO ya, dulu masih main gratisan. Nah sekarang kan udah susah, kita beralih ke Google Ads. Produk yang cocok untuk Google Ads mungkin produk-produk yang lebih ke khasiat gitu. Google itu cocoknya buat ke B2B, jadi bukan retail gitu. Saya udah lama ya pertama masuk di Google AdSense. Jadi sampai saat ini saya hidup full dari online gitu. Ya dari online. Kerja tuh sekali itu pertama pas lulus kuliah, kerja cuma 10 bulan dan akhirnya
full dari online. Tahun 2012 saya masuk ke AdSense. AdSense, full AdSense. Mungkin udah pada tahu ya AdSense seperti apa. Dulu enak sekali main AdSense gitu, karena kita nggak perlu iklan, nggak perlu. Saya full dari SEO dan grafik saya dari bule semua, hampir bule semua. Main dulu wallpaper, punya blog banyak ratusan bahkan sampai 1000 dulu tuh. Terus waktu itu 2017 datang lagi AdSense lagi menggoda gitu. Dulu mainnya di Facebook Ad, main ke Facebook Ad ke AdSense ya. Dan itu lebih kencang lagi ternyata penghasilannya. Dari penghasilan saya selama 5 tahun apa sekitar 6 tahun dari SEO itu kurang dari setahun dapatnya sama gitu. Sebenarnya saya belajar investasi juga itu bareng sama rekan-rekan IM juga. Di sini ada Kang Wildan gitu yang suhunya luar biasa lah gitu. Ada Kang Janur, terus ada Kang Fahmi juga gitu. Nah, belajar investasi, apalagi Kang Bobu lah. Ada Kang Bobu di sini. Saya main di saham, main di forex juga gitu. Tapi ingat ya, saya bukan profit terus, saya banyak nyangkut juga gitu. Tapi alhamdulillah kesini sudah menemukan polanya lah sedikit-sedikit gitu. Kita sebagai IM ya atau digital marketing itu fasenya itu ada 3 sih. Fasenya itu ilmu mencari uang, yang kedua ilmu memanage uang, yang ketiga itu adalah ilmu melipat gandakan uang. Jadi kalau teman-teman sekarang susah di ilmu yang ke-1, ilmu mencari uang, bagaimana ilmu memanage uangnya gitu. Uangnya juga dicarinya susah gitu. Nah makanya ilmu yang ke-1 itu, ilmu mencari uangnya itu harus betul-betul di skillnya itu diasah betul-betul lah. Nah masuk ke tahap yang kedua yaitu ilmu memanage uang. Barulah uang itu dimanage, dialokasikan kemana-kemana gitu. Dan yang ketiga terakhir yaitu ilmu melipat gandakan uang. Nah ini yang bagus itu adalah ilmu melipat gandakan uang. Hal terkecil yang saya aplikasikan bersama Kang Arianto itu menanam duren lah. Duren paling bibit 30.000 atau 90.000. Kemudian ditanam itu adalah ilmu melipat gandakan uang. Teman-teman bisa nyiksik bawang daun, bawang bodas gitu ya. Daripada betina dipijet lebih baik ditanam. Itu ilmu melipat gandakan uang. Boleh teman-teman applause buat Rasep ya. Dari Wali Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf, karena beliau sudah dilantik dan definitif menjadi Wali Kota Tasikmalaya yang nanti akan diwakilkan oleh Pak Asep. Kepada Pak Asep, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IMES Kota Tasikmalaya beserta pengurus, yang saya hormati panitia pelaksana. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat silaturahim. Walaupun silaturahim sekarang berbeda dengan silaturahim yang dulu sebelum pandemi COVID-19. Alhamdulillah saat sekarang ini berkat semua rekan-rekan menjaga protokol kesehatan, berpartisipasi aktif untuk menurunkan pandemi COVID-19. Ini tinggal 3 orang sekarang di Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah. Tapi ulah bunga, kade. Tetap protokol kesehatan mah kudu dijaga. Show me loving. I need your loving. 'Cause I'm drowning in something and I can't come out. So show me loving. I need your loving. Me, myself, and love. It's like being hooked up to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. If you keep it beside along my heart. Karena banyak kendala yang dihadapi mulai dari akun Facebooknya, kalau nggak Facebooknya ya AdSense-nya, ya itulah kendalanya cuma itu aja.
Kalau gak ame ya limit gitu. Hatur nuhun pisan, 3 kali ku abdi kangge karekan-rekan, bahkan 1000 kali gitu kan, tak terhingga hatur nuhun pisan, hapuntenna apabila penyambutan sim abdi kirang sae gitu kan ya, hapun pisan. Sakitu di pribados kangge kontak WA, mungkin nanti di grup yang belum tergabung ke grup Imers Tasikmalaya, mungkin nanti oleh sekretaris nanti dimasukkan. Nanti kita bisa ngopi santai di rumah ataupun di kantor. Insya Allah apa yang saya ketahui, apa yang saya sudah alami bisa di sharing bareng gitu kan dengan rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imers Tasikmalaya sukses dunia akhirat. Amin.